Al-hadits ar-rabi'u sab'una an Ya'la ibni Murrata radhiyallahu anhu. Qala kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa arada yaqdiya hajatahu faqala li iti tilkal asyataini. Qala waqi'un yani an-nakhala sighara. Qala Abu Bakrin al-qisara. Hadis yang ke-74 ialah bersumber dari sahabat Ya'la bin Murrah radhiyallahu anhu. Kata beliau, saya pernah dulu bersama Rasulullah, bersama Nabi Muhammad SAW dalam sebuah perjalanan. Kemudian Rasulullah berencana, berkehendak untuk BAB, untuk melaksanakan hajat. Itu maksudnya untuk BAB. Kemudian Rasulullah bilang sama saya, kamu datangi itu 2 pohon kurma itu ya. Ashtatun itu kurma, pohon kurma yang masih kecil-kecil. Kalau menurut Abu Bakar, ashtatun itu adalah kurma yang pendek-pendek. Faqul lahuma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukuma an tajtami'a. Kemudian kamu bilang ya elah kepada 2 pohon kurma kecil itu bahwa Rasulullah menyuruh kalian berdua untuk merapat, berkumpul itu untuk merapat. Fajtama'a fastaqarra bihima faqadha hajatahu. Fastatara bihima ya. Kemudian ternyata mau merapat kedua pohon kurma itu. Kemudian Rasulullah bersembunyi di balik 2 pohon kurma itu. Kemudian Rasulullah BAB, buang air besar beliau. Summa qala li itihima faqul lahuma litarji kullu wahidatin minkuma ila makaniha. Kemudian Rasulullah bilang sama saya, kamu datangi 2 kurma kecil itu lagi ya. Bilang kepada mereka masing-masing kalian berdua pergi kembali ke tempat semula. Faqul dalahuma farja'ata. Kemudian saya bilang kepada 2 pohon kurma itu, ayo pergi kembali ke tempat semula. Lalu si 2 pohon kurma ini kembali lagi. Ini adalah salah satu dari mukjizat Rasulullah SAW. Menitah pohonnya nurut perintah Rasulullah. Ini adalah mukjizat Rasulullah SAW. Pohon kurma disuruh merapat, disuruh mendekat pada Rasulullah, mau. Al-haditsul khamis wal sab'una an Ma'an ibn Abdurrahman qala sami'tu abi qala sa'altu Masruqan man adzana an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil jinni lailatas tama'u al-Qur'ana. Hadis yang ke-75 ialah dari sahabat Ma'an bin Abdurrahman. Kata Ma'an, saya pernah mendengar abah saya, yaitu Abdurrahman. Abah saya berkata begini, bahwa kata abah saya pernah bertanya kepada Masruq, Imam Masruq, siapakah yang kasih tahu pada Nabi Muhammad SAW bahwa ada jin yang datang ke Rasulullah di malam mereka mendengarkan bacaan Al-Quran. Siapa yang kasih tahu bahwa ada jin? Faqala haddatsani abuka yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala adzanat bihim syajaratun rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Kemudian kata Masruq menjawab, abah kamu yang bercerita kepada saya. Siapa maksud abah kamu itu? Itu Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa yang kasih tahu kedatangan jin itu adalah sebuah pohon. Kasih tahu kepada Rasulullah bahwa ada jin, Rasulullah itu ngumpul dengarkan Al-Quran. Mungkin begitu ya. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-hadits sadisu sab'una an Jabirin radhiyallahu anhu qala wa zawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa an ala nadihin qad a'ya fala yakadu
yasiru fatalahaqa bin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma li ba'irik. Hadis ke-76 ialah diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Imam Jabir berkata, sahabat Jabir kata, saya pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu saya menaiki onta yang biasa mengangkut air. Di mana onta ini sangat lelah. Dari lelahnya hampir tidak bisa berjalan. Dan dari lelahnya itu sampai Rasulullah menyusuli kami, artinya terkejar oleh Rasulullah. Yang tadinya jarak Rasulullah dengan saya itu jauh, Rasulullah di belakang saya. Dari pelannya si onta ini Rasulullah bisa mengejar kami. Kata Rasulullah, ada apa dengan onta kamu? Kok lembek begitu? Faqultu qad ayyah. Fatakhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasajarahu fada'alahu famazala baina yadayil ibli qaddamaha yasiru. Kemudian saya jawab, sangat sedang lemah Rasulullah, lemes Rasulullah, onta saya sedang lemes. Lalu Rasulullah tertinggal dari rombongan. Kemudian Rasulullah membentak onta ini. Lalu Rasulullah mendoakan onta ini. Ternyata karena doa Rasulullah itu, onta itu bisa selalu berjalan di depan onta-onta yang lain. Jalan dari cepatnya jalannya onta saya ini yang sudah didoakan Rasulullah bisa di depan onta-onta yang lain. Faqala kaifa tara ba'irak? Qultu bi khairin qad asabathu barakatuk. Qala fatabi'unini atabi'unihi biwaqiyatin fabi'antuhu ala anna li faqara dhahrahu ila al-Madinah. Kemudian Rasulullah bilang ke saya, bagaimana setelah itu onta kamu, ke kondisi ontamu gimana? Saya menjawab, alhamdulillah baik-baik Rasulullah, dapat berkah engkau Rasulullah. Onta saya semangat lagi jalannya. Kemudian kata Rasulullah, mau kamu jual onta itu ke saya dengan harga satu uqiyah dirham. Lalu saya jual onta itu kepada Rasulullah, tapi dengan syarat saya harus naiki onta itu lagi, harus sementara untuk saya naiki untuk pulang ke Madinah. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata dan aghadawtu alaihi bil ba'iri fa a'danihi thamanahu. Rawal Bukhari wa Muslimun. Kemudian setelah Rasulullah sudah sampai di Madinah, maka saya pagi-pagi berangkat ke Rasulullah membawa onta yang mau dibeli Rasulullah itu. Kemudian Rasulullah kasihkan harga uang satu uqiyah dirham itu ke saya. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-hadits as-sab'una an Jabirin radhiyallahu anhu qala aqbalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta rafa'na. Di sini rafa'na ya itu. Di kitab lain dafa'na ila haidin fi Bani Najjar. Fa idza fihi jamalun la yadkhulul haidha ahadun illa shadda alaihi. Hadis yang ke-77 dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, kata Jabir, saya pernah pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kami sampai ke sebuah kebun di suku Bani Najjar. Ternyata di kebun itu ada onta yang mana tak seorang pun yang memasuki kebun itu pasti diserang oleh onta ini. Syadda itu menyerangnya. Siapapun yang masuk kebun itu diserang oleh onta ini. Diseruduk mungkin. Fa dzakaru dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fatahu
fada'ahu faja'a wadi'an mishwarahu fil ardi hatta baraka baina yadayhi. Lalu orang-orang Bani Najjar itu bercerita kepada Rasulullah SAW bahwa ada onta yang siapapun masuk kebun itu, onta itu mengejar, menyerang orang itu. Kemudian Rasulullah mendatangi onta itu, kemudian dipanggil onta itu oleh Rasulullah. Ternyata onta itu datang ke Rasulullah sambil bibirnya itu ditaruh di bawah tanah, bibir onta itu, sehingga si onta itu duduk nongkrong rempek, kata orang Madura rempek gitu ya, duduk di perutnya itu di depan Rasulullah setelah dipanggil oleh Rasulullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hatu khudaman fa khadamahu wa dafa'ahu ila sahibihi thumma iltafata fa qala ma baina as-sama'i wal ardi ahadun illa ya'lamu anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa asiyal jinni wal insi, rawahu Ahmad wa Darimi. Dan Rasulullah berkata, ambilkan tali tongar, kata orang Madura, tongar yang diikatkan di hidung sapi atau onta itu ya. Kemudian oleh Allah diikat di tongar onta itu, kemudian dikasihkan kepada pemilik onta itu. Kemudian Rasulullah menoleh. Lalu kata Rasulullah, tak seorang pun yang ada di antara langit dan bumi itu, melainkan pasti siapapun yang ada di antara langit dan bumi, pasti dia tahu bahwa saya ini adalah Rasul Allah. Saya ini adalah utusan Allah. Kecuali pembangkang daripada jin dan manusia. Hadis itu diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam Darimi. Al-haditsu tsamin wa sab'una an Ya'la ibn Murrah as-Saqafi radhiyallahu anhu. Qala. Hadis yang ke-78 dari sahabat Ya'la bin Murrah as-Saqafi radhiyallahu anhu, kata beliau, salah satu asya'a ra'aituha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nahnu nasiru ma'ahu idh mararna bi sa'yin yusanna alaihi. Falamma ra'ahu al-ba'iru jarjara fa wada'a jiranahu faqafa alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqala aina sahibu hadzal ba'iri. 3 perkara, kata sahabat Ya'la bin Murrah. 3 perkara itu saya lihat sendiri dari Rasulullah SAW. Pernah kami berjalan bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba di tengah jalan kami bertemu dengan seekor onta yang dimuati air di punggungnya itu, yang diangkut di punggungnya diisi beban beberapa jerigen, beberapa air minum. Setelah Rasulullah itu dilihat oleh onta itu, onta melihat Rasulullah, lalu berteriak, si onta ini berteriak, berbunyi, kemudian si onta ini Aba'ala batinil unuqi min sagratin nahari. Apa itu? Leher ya. Leher depannya onta itu dia taruh di tanah. Kemudian Rasulullah berdiri menghadap onta itu. Kemudian Rasulullah berkata, mana ini? Si pemilik onta ini mana? Siapa yang punya pemilik onta ini? Faja'ahu faqala bi'nihi faqala bal nahabuhu laka ya Rasulullah wa innahu li ahli baitin ma lahum ma'isyatun ghairuh. Ternyata pemilik onta itu datang. Kemudian Rasulullah bilang, jual ke saya ya onta kamu itu.
Jawab si pemilik onta itu, tidak Rasulullah. Bahkan saya hibahkan, saya gratiskan, saya hibahkan, saya kasihkan onta itu kepada engkau wahai Rasulullah. Onta ini sebenarnya Rasulullah ya adalah milik sebuah keluarga, milik seorang keluarga yang tidak punya penghasilan, yang tidak punya mata pencaharian selain onta ini saja. Artinya tidak punya kekayaan kecuali onta ini saja. Faqala ama idz dzakarta hadza min amrihi fa innahu syaka kasratal amali wa qillatal alafi fa ahsinu ilaihi. Kemudian kata Rasulullah kepada pemilik onta ini, ingat ya, ketika engkau bercerita tentang onta bahwa onta ini begini-begini tadi, sebenarnya onta kamu itu mengeluhkan seringnya bekerja, selalu memuat ini, ngangkut ini, terlalu banyak diangkutkan barang-barang di punggungnya. Itu tadi bunyinya teriak itu artinya seperti itu. Dan jarang diberi makan, gillatal alafi, jarang diberi makan. Jadi harus perlakukan dengan baik unta ini. Semasirna hatta nazalna manzilan fanaman Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'at sajaratun tashuqqul arda hatta ghasyiyatuhu sumarjat ila makaniha. Kemudian kami rombongan bersama Rasulullah itu terus jalan sampai kami istirahat. Kami istirahat di suatu tempat, kemudian Rasulullah tidur di tempat itu, kemudian ada pohon datang. Ada pohon yang membelah bumi. Jadi tidak terangkat. Jadi akan akar-akarnya itu bisa membelah bumi. Datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta wasyadhu, sampai si pohon ini merangkul Rasulullah. Kemudian si pohon ini kembali ke tempat semula. Falamma istayaqadha Rasulullah sallallahu dzakartu lahu. Faqala hiya syajaratun ista'danat rabbaha fi an tusallima ala Rasulullah sallallahu fa adzina laha. Setelah Rasulullah bangun tidur, saya ceritakan pohon itu, bahwa ada pohon berjalan menuju engkau dari Rasulullah. Kemudian merangkul engkau Rasulullah. Ternyata kata Rasulullah, itu pohon itu sudah minta izin kepada pemiliknya untuk bersalam kepada Rasulullah SAW. Kemudian pemiliknya mengizinkan onta itu. Itu yang kedua ya. Sumasirna famarna bima'in fa'atathum ratun bibnin laha jinnatun. Kemudian saya meneruskan perjalanan, kemudian bertemu dengan air entah air sumur atau air danau atau kolam. Kemudian Rasulullah didatangi seorang perempuan membawa anak laki-laki yang sedang gila. Fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min kharihi. Kemudian hidung anak bayi ini dipegang oleh Rasulullah SAW yang gila itu. Semaqala ukhruj fa inni Muhammadur Rasulullah. Ayo keluar, saya ini Rasulullah. Saya ini adalah Muhammad, utusan Allah. Itu keajaiban yang ketiga. Sumasirna falamma raja'na maruna bidzalikal ma'i. Kemudian saya meneruskan perjalanan. Ketika pulang kami lewat di air itu tadi yang ada perempuan bawa bayi itu. Fasalaha anis sabiyah, kemudian Rasulullah bertanya ke perempuan itu, bagaimana keadaan anakmu yang gila tadi? Faqalat wallazi ba'atsaka bil haqqi ma ra'aitu bihi raiban ba'daka. Kalau Rasulullah bertanya, bagaimana bayi kamu? Si perempuan itu menjawab, demi Allah yang mengutus engkau dengan agama yang hak, saya sudah tidak melihat hal-hal yang meragukan lagi.
dari kegilaan yang sebelumnya itu, setelah engkau doakan, setelah engkau pegang apa tadi, ngomong keluar itu Rasulullah. Rawahu fi sunnah, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Baghawi di Syarah Sunnah.